Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas Paninvest atau kode sahamnya PNIN. Aku sebut Paninvest aja ya, biar lebih gampang. Oke, ini bergerak di bidang gak jelas ya. Judulnya Paninvest, tapi core bisnisnya asuransi. Terus kalau kita baca profilnya, dia bilang sebagai uh, didaftarkan sebagai bisnis pariwisata. Aku sempat baca nih. Bener apa enggak nih ya? Singapore City, Paninvest didirikan 24 Oktober 1973, udah lama ya berdirinya, dengan nama Pan Union Insurance. Jadi ini core bisnisnya asuransi sebenarnya. Cuman pergantian nama jadi Paninvest, jadi perusahaannya lebih ke mirip perusahaan investasi dibanding asuransi ya. Kita lihat informasi profil singkatnya ya. Nah, didirikan 1973, IPO di 83 ya. 1983 IPO, berubah nama menjadi Panin Insurance di 92. Di 94 melakukan aksi korporasi itu mengalihkan seluruh portfolio pertanggungan ke anak perusahaan dan berubah menjadi nama PT Paninvest. Jadi semua bisnis asuransinya ya ke anak usahanya. Mengalihkan seluruh portfolio pertanggungan, bukan asuransinya, portfolio pertanggungan. Perubahan kegiatan usaha di bidang pariwisata. Nah ini nih, bikin bingung nih. Paninvest tergabung dalam Panin Group, bergerak keuangan dan lain-lain ya. Ini nih, didaftarkan pariwisata, namanya Paninvest, tapi core bisnisnya insurance. Ini yang menjadi kayaknya kok aneh ya gitu ya. Ini salah ketik apa gimana? Investasi kali ya. Nanti kalian cek sendiri deh ya. Saya nggak mau cari tahu lebih lanjut karena ini tiga hal ini aja bikin bingung ya. Paninvest, asuransi, investasi, nggak jelas. Jejak perusahaan, ini kalian lihat sendiri ya. Ini websitenya paninvest.co.id. Ini semua kalian ngecek sendiri. Di sini kita bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan ya. Ini laporan keuangan. Nah, laporan tahunan juga bisa lihat. Ini kalian lihat sendiri semuanya di paninvest.co.id. Oke, kita singkat aja. Tapi nggak terlalu singkat ya. Ini mereka IPO sudah lama sekali dari 1983. Jadi ini perusahaan yang sangat tua. Mungkin umurnya sekitar 30-an tahun lebih ya. Gitu. Oke, ini jajaran direksi dan komisaris kalian juga harus ngecek di Google dengan ketik nama mereka, spasi skandal atau kasus. Kalau tidak ada kasus berarti aman. Tapi kalau ada kasus, harap hati-hati. Tapi kasusnya yang jangan yang kan ada kasus yang ringan, ada kasus yang berat. Kalau yang kasus ringan itu yang masih bisa ditoleransi itu mungkin seperti diduga gitu kan, diduga apa ya namanya ya, diduga jangan sampai kasusnya itu merugikan orang lain. Tapi kalau kasusnya yang cuman kayak semacam, tunggu aku cari contoh dulu ya. Contoh kasus yang bisa ditoleransi yaitu lupa bayar pajak misalnya kayak gitu kan. Lupa bayar pajak itu masih oke lah ya. Itu contoh ya. Meskipun nggak ada. Ya, semacam ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu yang merugikan pihak lain. Itu yang paling nggak bisa. Oke, pemegang saham. Ada Panin Corp 29%, Family Investco 18%, ini Crystal Chain Holding 9%, dana pensiun karyawan Panin Bank 6%. Oke, kita lihat masyarakat mana? Oh, ini mungkin masyarakat yang ini ya, lain-lain ini masyarakat sepertinya publik 30%. Oke lah, masih bisa right issue kalau mereka mau tambah dana karena masyarakatnya hanya 30%. Sip. Oke ya, ini maksudnya lain-lain itu retail kali ya. Ya itu. Masyarakatnya kita nggak tahu, masyarakatnya mungkin aja ini sama ini kan, gabungan. Cuman
mereka tulisnya lain-lain biar masyarakatnya kesannya nggak besar gitu. Tapi kita nggak tahu saham treasury itu mereka buyback 0%. Oke, kita lewatin dulu. Ini kepemilikannya kalian juga bisa cari masing-masing dengan cari di Google Search Panin Corp, Family, Crystal Chain Holding, Omnicorp Group Limited. Ini kalian cari di Google aja. Ini perusahaan-perusahaan apa gitu. Kalian cari tahu detailnya. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Ini disajikan dalam jutaan rupiah, artinya semua angka di sini dikali 1 juta. Karena ini perusahaan asuransi yang menuju investasi, tapi ditulis pariwisata, ya aku nggak bisa apa ya namanya. Tapi aku anggap aja ini perusahaan investasi karena namanya Paninvest, gabungan dari Panin dan Invest ya. Anggap aja begitu. Uang cash 5,8 triliun. Ini ada piutang hasil investasi, piutang premi, yang benar-benar aset lancar 5,8 triliun. Investasi ini juga lancar nih. Deposito lancar. Efek dan reksadana, kalau misal mereka nggak statement jangka panjang ya, atau mau dijual dalam jangka pendek, ini bisa jadi jangka pendek. Efek yang diukur pada nilai wajar 2,4. Total investasi 7,6 ya. 7,6 tambah 5,8 udah 13 lah, sekitar 13 triliun. Investasi pada identitas asosiasi, ini juga ada, ini 21 triliun. Ini cukup banyak asetnya. Kita lihat utang jangka pendek mereka ya. Ini kontrak asuransi. Jadi kita lihat ada asuransi dari ini kayak nasabah gitu kan. Ini utang asuransi 180 miliar, kecil ya. Liabilitas manfaat polis masa depan 3 triliun. Masih bisa ditutupi dengan uang cash sebenarnya. Tidak ada apa namanya, utang jangka pendeknya sebenarnya ada ini. Aduh, ini mouse-nya agak ngeselin. Nah, ini nih utang. Tapi mereka nggak tulis jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita anggap aja semuanya utang lah ya sifatnya. Jadi tidak ada pencatatan utang jangka pendek atau juga utang jangka panjang. Ini kontrak, mungkin detailnya di sini nih, di nomor-nomor yang nanti kita akan periksa ya. 18, 43, dan lain-lain. Kita mau cari utang imbalan kerja, kayak gitu-gitu. Ini kecil nilainya. Tadi sementara uang cashnya triliunan ya. Lihat ya, kita lihat uang cashnya mereka itu 5,8 triliun. Ini masih bisa menutupi semua biaya utang ya. Bukan biaya sih, lebih tepatnya utang. Total liabilitas kontrak asuransi 39 masih bisa ditutupi. 4,3 ini totalnya dari bawah ini. Ya masih bisa ditutup. Total liabilitas masih bisa ditutup. Jadi total utang ya ini ya. Total utang masih bisa ditutupi oleh uang kas. Jadi utang mereka super aman sih. Dana peserta, ini dana investasi peserta kecil nilainya. 53 miliar. Udah gitu aja. Ya gitu aja sih. Nah, ini total liabilitas ya. Total asuransi dan segala macam. Total utangnya segini. Nah, ini ekuitasnya. Jadi uang kas bisa menutupi semua utang-utang mereka. Ini total utang 4,3 triliun. Total ekuitas 31 triliun. Jadi secara utang mereka Panin ini aman banget, dan ini laporan keuangannya agak beda dengan perusahaan lainnya. Jadi ya begitulah. Jadi kalau kalian mau cek detail, lihat nomor-nomor ini, misalnya 23 kan gitu. Ngecek di bawah nomor 23. Contoh lah, kita ambil utang asuransi, utang reasuransi, utang komisi lah 15. Ya kita lihat aja nomor 15 apa itu. Nomor 15. Mana nomor 15? Nah, ini dia utang komisi, kelihatan detailnya nih. Pihak ketiga, pihak berrelasi komisi. Nanti kalian ngecek sendiri ya, ini 15 utang komisi detailnya seperti ini. Utang klaim detailnya baca di bawah-bawahnya. Utang klaim
Universal Life, Unit Link, dan lain-lain. Jadi nomor-nomor yang di tengah-tengah itu cari di detailnya itu di bawah, halaman yang paling bawah. Seperti ini nih, utang komisi yang 1538, nanti cari lagi nomor 38 isinya apa. Itu cara lihat secara detailnya. Oke, ini secara utang aman, ekuitas besar banget, itu bagus. Pendapatan neto, pendapatan premi ya. Jadi ini gabungan asuransi, investasi, ya semacam itu kali ya. Aku anggap aja ini perusahaan investasi ya. Premi brutonya menurun, pendapatan premi turun ya. Tahun 2021 lebih tinggi, sementara 2022 turun. Hasil investasi juga turun. Keuntungan penjualan dan lain-lain. Total pendapatan naik ya. Naiknya karena ini. Keuntungan yang belum direalisasi dari efek dan reksadana pada nilai wajar melalui laba rugi neto nih. Naiknya gara-gara ini aja. Sisanya turun sih, pendapatan dari asuransi mereka turun. Tapi mereka kebantu sama hasil investasi mereka. Nih, kita ngecek di nomor 2. Hasil investasi mereka apa sih? Nomor 32 kayak nomor 2 bukan, nomor 2 penjelasan. Jadi kita cek di nomor 32. Mereka investasi di mana gitu 32 ini? Keuntungannya. 32 udah kelewatan. Nah, ini dia. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Keuntungannya paling banyak di efek ekuitas dan reksadana. Jadi mereka investasi di reksadana dan ekuitas. Kalau ini sih agak mirip perusahaan asuransi kalau aku lihat ya, karena mereka ada investasi di reksadana, obligasi, dan ekuitas. Tapi perusahaan investasi pun juga sama, mereka bisa investasi di reksadana, obligasi, dan efek ekuitas gitu. Jadi makanya aku bingung ini perusahaan investasi, asuransi atau apa gitu kan. Tanggungan semuanya ke anak usaha, jadi ini aku anggap sebagai perusahaan investasi aja kali ya. Oke, ini yang belum direalisasi ya, keuntungannya segini. Mereka masih belum take profit. Obligasi minus. Ini kalau mereka diemin ini jadi positif sih sebenarnya. Jadi ini anggap aja positif. Jadi mereka cuan. Efek ekuitas itu macam-macam ya, bisa saham dan lain-lainnya. Efek ekuitas ya pasti saham sih. Namanya juga ekuitas. By the way, nama lain dari ekuitas adalah saham. Jadi saham mereka untung ya. Efek itu produk namanya. Nama lainnya, bahasa lainnya itu produk. Jadi produk saham gitulah. Efek itu bisa reksadana, bisa obligasi, itu efek. Jadi maksudnya produk obligasi, produk reksadana. Cuman kalau untuk di bidang keuangan sebutannya efek gitu. Efek reksadana, efek obligasi, efek saham. Ekuitas itu saham. Jadi mereka cuan di reksadana dan cuan di saham. Mereka pegang saham apa aja nggak tahu. Mungkin kalian harus lihat lagi di halaman-halaman bawahnya ya. Kalian cari sendiri. Baca per halamannya kalau kalian nggak capek. Paling gitu aja sih. Ya itu, mereka cuan di saham dan cuan di reksadana. Hasil investasi. Jadi aku pikir ini perusahaan investasi aja ya. Bukan perusahaan asuransi. Jadi kinerja mereka bagus karena hasil investasi mereka. Terus laba ya, ini total ya, total omset. Omsetnya karena ini nih, hasil investasi mereka. Klaim dan manfaat dan lain-lain kita potong, kita cari laba bersih. Nah, ini laba bersihnya 1,3 triliun naik menjadi 2 triliun. Ada tambahan lain kah? Nggak ada, yang lainnya sama nilainya. Ya, ini semua sama nilainya. Ini semua naik karena hasil investasi mereka nih sebesar 673 miliar. Berarti mereka jago ya dalam hal investasi ya. Oke, itu dari sisi omset dan laba bersih ya. Jadi omset mereka secara core bisnis mereka yang asuransi itu turun, tapi karena ada dibantu hasil investasinya naik, laba dan omset mereka naik juga. Ya, aku klaim ini sebagai perusahaan investasi aja deh. Nah, ini arus kasnya mereka karena ini perusahaan investasi yang keuntungannya juga diambil dari hasil investasi. Jadi arus kasnya aku
tambahkan dari hasil kegiatan operasional. Operasional mereka ini asuransi nih. Operasional mereka asuransi, tapi kan mereka judulnya kasih namanya Panin Invest. Karena judulnya Panin Invest berarti aku plus uang cashnya itu operasional plus hasil investasi. Ini ada pencairan deposito, reksadana, dan obligasi, penerimaan hasil investasi. Jadi aku plus ini aja. Jadi di 2021 ini plus ini positif, tapi kalau ini tambah ini negatifnya lebih banyak gitu. Jadi arus kas di tahun ini mereka negatif sekitar 1 triliun ya. Negatifnya karena ini penempatan investasi surat berharga. Jadi bukan karena hal yang jelek, bukan karena apa namanya harus bayar utang dan segala macam. Enggak, ini mereka tempatkan lagi investasi gitu. Jadi bagus sih pembelian saham nih, pembelian saham. Oke, ini minusnya minus yang positif, jadi bukan minus yang negatif karena tahun lalu pun mereka cuan ya, gitu. Overall, laporan keuangan tahun ketiga, laporan keuangan kuartal ketiga mereka itu positif ya karena kinerja investasi mereka naik. Tapi secara bisnis asuransi mereka turun gitu. Tapi karena mereka udah klaim sebagai perusahaan investasi yang judulnya Panin Invest, jadi kinerja investasi mereka oke, bagus gitu. Oke sih itu aja. Kuartal ketiga mereka bagus. Nah ini kinerja tahunan mereka ya. Ini kita lihat sejarahnya mereka dulu deh. Mereka ini berubah menjadi Paninvest itu tahun berapa? 2014 ya. Ya 2014 berubah jadi Paninvest. Oh ya ini di sini ini semua udah jadi Paninvest semuanya. Dari 2015 sampai tahun ini sudah menjadi Paninvest. Kita lihat kinerja tahunan mereka. Ini kinerja ekuitas lah ya. Ada tren peningkatan karena mereka selalu menghasilkan laba bersih. Jadi oke. Jadi ini akan terus bertumbuh sepanjang tahun ya, karena memang kinerja mereka itu bagus, positif. Dan tapi masalahnya itu kinerja mereka itu naik turun laba bersihnya. Dan omsetnya pun juga sama naik turun di angka yang sama, sekitar 4 triliun dari 2015 sampai 2019. Naiknya pelan sih, dari 4,4, 5 sempat pernah ke 5, turun lagi 5,6, 4,6 gitu. Jadi ini naik turun. Akibatnya ekuitasnya naiknya pelan gitu. Ini juga sama, ini kena Covid ya, 2020, 2021. Akhirnya kinerja omset mereka turun, tapi menariknya laba bersih mereka meningkat. Mungkin karena kinerja yang investasi tadi ya. Tapi mereka tetap menghasilkan laba bersih, so akhirnya ekuitas mereka terus meningkat. Ini perusahaan yang artinya meskipun mereka dilanda COVID yang membuat omset mereka turun lumayan banyak ya, dari 4,6 triliun menjadi 2,9 triliun, mereka tetap mencetak laba bersih. Dan ini selisihnya sedikit loh, 1,9 sama 2,2 itu selisihnya sedikit, meskipun omset mereka turunnya banyak. Nah ini kinerja ini laba bersih mereka oke lah ya, meskipun naik turun, omset mereka naik turun juga tetap oke. Yang penting mereka tetap menghasilkan laba bersih dan yang pasti ekuitas mereka tetap naik sepanjang tahun. Jadi overall kinerja tahunan mereka bagus. Ini arus kas aku campuran operasional dicampur investasi. Ini minus seperti yang sebelum-sebelumnya kita lihat minus itu karena mereka belanja produk investasi seperti reksadana, obligasi, atau saham ya. Jadi ini aku anggap maklum. Nanti mereka akan petik cuan lagi. Ini hasil salah satu. Ini nih hasil salah satu kinerja dari investasi mereka. Akhirnya ekuitas mereka naik terus. Jadi ini cuan-cuan. Kalau ekuitasnya naik artinya mereka memang cuan. Itu mereka nggak mengalami kerugian. Oke, kinerja tahunan mereka bagus. Meskipun omsetnya naik turun, laba bersihnya naik turun, yang penting ekuitasnya harus naik setiap tahun. Itu poinnya. Ini kita beli saham sama dengan beli ekuitas, karena saham sama dengan ekuitas. Oke.
Lalu kita masuk ke valuasi di harga terakhir 1195 menghasilkan PE ratio 2,39 kali, PBBR-nya 0,24 kali, dividen yield-nya mereka 0. Karena beberapa tahun terakhir ini mereka nggak pernah bagi dividen. Kemungkinan mereka gunakan untuk mereka gulung-gulung lagi di investasi mereka gitu. Jadi mereka mau memperkaya diri lah ya. Oke, valuasi murah banget. Murahnya pakai banget loh, bukan bukan murah doang, murah banget. Karena PE rasionya 2,39 kali, PVBR-nya 0,24 kali. Ini murah banget sih nilai segini. Dengan kinerja yang ini setiap tahun naik terus. Laba bersih, ini kan eh, meningkat ya. Kalau misalnya kinerja investasi mereka meningkat dan hasilnya baik ya, ini bisa jadi makin murah gitu. Kenapa sih kok murah? Mungkin nggak bagi dividen, karena investor lebih suka eh, apa namanya ya, hasil saham yang sering membagikan dividen. Jadi kalau mereka nyangkut, mereka tetap dapat dividen. Karena mereka nggak bagi dividen, akhirnya banyak investor yang kurang tertarik. Kalau misalnya investor gede masuk ke satu saham, ada dividennya, itu lebih menarik. Tapi kalau investor gede masuk ke suatu saham yang nggak ada dividennya, ya agak takut juga kan. Udah nyangkut bertahun-tahun tapi nggak ada dividen, males juga. Itu masalahnya gitu. Akhirnya mereka stuck di harga yang murah. Kecuali memang pengendalinya ini adalah orang yang mudah dipercaya, ini harusnya nggak murah nih, harusnya. Tapi kenapa ini selalu murah? Pertanyaannya di situ kan. Ini murah, kinerjanya bagus, tapi kenapa selalu murah dan tidak ada investor besar yang cukup? Yang inilah ya. Tapi kalau kita lihat memang ada investor sih. Ini Omnicord Group Limited, Crystal Chain Holding. Nah, tapi pertanyaannya ini orang panin atau bukan? Nah, ini benar-benar pihak ketiga orang asing atau grupnya panin. Kan orang Indonesia boleh buka perusahaan di luar negeri juga. Boleh dong. Misalnya saya punya uang lebih, lalu saya buka perusahaan di China atau saya buka perusahaan di Hong Kong, lalu dari perusahaan Hong Kong itu saya invest lagi di perusahaan saya yang di Indonesia. Itu kan boleh. Jadi seakan-akan ada orang asing yang investasi di perusahaan Indonesia gitu. Ya ini kalian, makanya aku minta kalian cari tahu nih siapa pengendalinya. Jangan-jangan orang panin juga nih gitu kan. Kalau orang panin juga ya berarti panin, tanda tanya di kenapa kenapa murah begini tapi tidak ada pihak ketiga yang invest. Itu pertanyaannya. Dan kinerja tahunannya selalu bertumbuh, selalu menghasilkan laba bersih. Nah, itu masalahnya di situ. Pertanyaannya di situ. Oke, kita masuk ke presentasi tahunan. Public expose sih ya. Presentasi tahunan juga sih. Public expose tahunan PT Invest, Panin Invest Tbk. Ini baru ya, 19 Desember 2022, sekitarnya 1 bulanan ya, 1 bulanan baru. Informasi, ini tadi sejarahnya udah kita baca. Nah, bergerak di bidang pariwisata kan. Ini bikin aku bingung, serius. Dan merubah kegiatan usahanya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Serius, bingung. Mungkin teman-teman yang ngerti, boleh, boleh. Nah, ini kalian cari tahu sendiri. Ini apakah ada sesuatu yang buruk di Google atau tidak. Pemegang saham lokal 77%, 23 asing. Nah, perusahaan-perusahaan ini kalian cari tahu nih ya. Orang panin juga atau benar-benar orang pihak ketiga. Kinerja keuangan, kita nggak usah lihat kinerja keuangan. Kita butuh mereka presentasi tentang strategi atau apapun itu yang terkait rencana ke depan lebih tepatnya. Perkembangan harga saham, udah tidak ada. Ini secara historical kinerja mereka sih. Ya, nggak ada yang menarik hasil presentasi mereka. Sama sekali tidak ada yang menarik ya, jadi kita lewatin aja.
yang ada yang menarik. Cuman keuangan terus harga saham, ngapain mereka presentasi harga saham gitu kan? Itu kan agak mengecut ini ya. Nah, ini tanya jawab mereka cuma satu aja, saudara Harry Hauris, sisanya kosong ya. Peserta cuma 3 orang yang ikut, ya, 3 orang saja yang ikut. Pertanyaannya pun cuma hanya satu. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari efek. Nah, ini pertanyaannya tentang keuntungan tadi ya. Dan reksadana pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu efek ekuitas sebesar 500. Ini saham ya maksudnya ya. Investasi pada saham sebesar 500 miliar. Efek ekuitas tersebut didapat dari penempatan di saham atau sejenisnya. Saham, efek ekuitas itu saham. Peningkatan harga saham, kan, bener kan? Jadi teman-teman, ekuitas itu nama lain dari saham ya. Makanya aku bilang, kalau kalian beli saham yang ekuitasnya terus naik, itu bagus. Karena kalian beli saham sama dengan beli ekuitas. Oke ya? Saham sama dengan ekuitas. Ya, jawabnya terjadi keuntungan efek ekuitas tersebut sebagian besar berasal dari peningkatan harga saham. Ekuitas itu bisa saham di Bursa Efek Indonesia atau saham di perusahaan biasa yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi ekuitas itu saham. Jadi kalau misalnya aku invest di PT punya temanku, itu juga efek ekuitas, tapi di perusahaan yang tertutup. Tapi ini mayoritas sebagian besar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kebanyakan di yang saham-saham yang perusahaannya terbuka. Gitu. Oke, ini sudah terjawab, cuma satu pertanyaan aja. Tidak ada. Ini artinya tidak disukai investor. Satu, mungkin karena memang dividen nggak dibagi, atau ada sesuatu yang ganjil atau yang tidak tahu ya. Mungkin ada sesuatu yang apa namanya ditakutkan gitu atau ragu. Ini historical harga saham panin, historicalnya. Ini kita lihat seperti naik ya dari tahun ke tahun, dari 2005 yang kisaran harganya itu kurang lebih 200-an, sekarang di posisi 1100, anggap aja 1000-an lah ya. Jadi naik 5 kali lipat di harga sekarang. Dan dengan di harga sekarang pun valuasi mereka masih murah banget gitu. Ini historical harga mereka, ini mereka uptrend ya. Karena itu pun masih murah loh. Mereka naik ke 2000 itu masih murah. Kalau naik ke 2000, ini PE ratio masih 4 kali, itu masih murah. PVBA masih 0,4 kali, itu pun masih murah. Ini masih murah kalau masih meskipun ini naik ke 2000. Ini historical harga. Ini pembagian dividen, mereka bagi dividen terakhir di 2013, setelah itu nggak pernah bagi lagi nih. Mereka dulu pernah bagi, tapi setelah itu nggak pernah bagi lagi. Nah, ini berita-berita tentang Panin Invest. Mereka ada beli di Panin Financial. Ya, mereka borong Panin Financial, ya mereka kerjaannya ya beli sesama grup mereka. Panin Financial. Itu pun berita udah lama banget ya, 3 tahun yang lalu. Coba kita ketik Panin begini ya. Malah rekomendasi kalau Panin kan. Jadi mereka nggak ada berita paling baru. Paling baru itu cuma 3 tahun yang lalu. Ya kalian mungkin harus cari di Google atau apa ya. Jadi bener-bener ini misterius banget. Bener-bener misterius. Yang ikut pun cuma 1 orang dan yang ikut 3 orang, tapi yang tanya cuma 1 orang. Ini bener-bener misterius. Kesimpulan, positifnya valuasinya murah. Valuasi murah banget. Masalahnya, kenapa ini setiap tahun selalu murah? Nggak ada benar-benar disukai di retail ataupun disukai oleh investor-investor yang besar lah gitu kan. Tapi ini ada investor besar, cuman nggak tahu ini milik siapa gitu kan. Milik Panin juga kan gitu. Kalian cari tahu sendiri, jangan milik Panin. Valuasi murah banget.
Sepi peminat sepertinya. Sepi peminat. Ini yang bikin valuasi mereka tetap di murah ya karena sepi peminat. Nggak tahu kenapa. Kenapa sepi peminat? Ini kalian harus cari tahu. Kinerja keuangan positif untuk saat ini. Saat ini ya. Dari sisi utang yang kecil dibanding aset ya. Aset dan kinerja hasil omset dan laba bersih. Ini positif sebenarnya. Jadi overall keuangan mereka positif. Aku nggak tahu ya background belakangnya anak usahanya bagaimana, induknya bagaimana, dan bisnis lainnya bagaimana. Jadi yang aku tapi membingungkan kan karena nama Paninvest yang berkorelasi dengan invest, tapi bidang usaha pariwisata, lalu core bisnis asuransi. Nah, ini yang bikin bingung sebenarnya. Jadi aku pun kasih kesimpulan pun bingung juga kan. Ini tadi yang bilang online. Paninvest tetap melakukan perubahan kegiatan usaha di bidang pariwisata. Ini bener-bener bingung. So, kesimpulannya, apakah layak invest meskipun murah? Ini kalau dari opiniku pribadi ya, opini Rudy pribadi, aku menghindar. Kalau aku pribadi, karena sesuatu yang membingungkan ya, keputusanku, aku nggak masuk. Kalau ada suatu hal yang bikin bingung, entah itu bisnis atau investasi, pokoknya aku bingung banget, aku pilih menghindar. Aku nggak mau masuk. Kalaupun mau iseng ya. Kalau bagi kalian suka iseng gitu kan, murah nih, jangan-jangan naik ya, paling boleh lah ya. Kalau iseng boleh masuk dikit, misalnya 1 lot, 10 lot gitu kan nggak berasa lah ya. Atau yang mungkin kalian yang punya 1M cuma masuk 1 juta, ya itu nggak masalah. Itu kalian cuma iseng karena valuasinya memang murah dan nanti kinerjanya bisa naik lagi, digoreng oleh pihak manin atau pihak lain, ya boleh masuk dikit gitu. Iseng boleh masuk dikit untuk jangka pendek dan panjang. Karena kalau kita lihat historical harga mereka ya ini uptrend ya, dan ini juga masih murah. Jadi ya masuk dikit lah. Jangan terlalu banyak. Masuk kayak hilang uang parkir atau mungkin hilang uang buat jajan makan di mall kayak gitu kan. Anggap aja kayak begitu. Jadi jangan bener-bener invest serius di Paninvest. Kalau aku personal opinion pribadi ya, kalau aku sih aku menghindari karena aku bingung gitu kan. Ini tertulisnya pariwisata, namanya Paninvest, core business asuransi. Ini menurut aku pribadi bingung. Terus kenapa banyak orang yang nggak masuk dengan valuasi yang masih tetap murah? Ini yang bikin bingung. Jadi kalau buat iseng-iseng boleh masuk dikit, jangan terlalu banyak. Untuk jangka pendek dan jangka panjang oke. Jadi kalian taruh Paninvest ya uang kayak jajan aja. Jadi nggak dipikirin. Jadi masuk terus hilang ya udah nggak apa-apa gitu ya. Pikirannya begitu. Oke sih paling gitu aja. Kalau aku pribadi aku nggak mau masuk. Aku menghindar karena bingung gitu. Oke, paling gitu aja. Tentang Paninvest, kalau teman-teman ada informasi yang lebih banyak tentang Paninvest, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya informasi aku yang salah, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa bantu teman-teman yang lain untuk bisa mulai memutuskan apakah mau masuk atau tidak gitu ya.
Oke, segitu aja. Kalau misalnya ada yang mau uh, request analisa saham yang lain juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.